Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan 2, akuntansi persediaan. 2 Agustus 2021. Dibeli barang dagangan seharga 70 juta dari PT ABC, syarat pembayaran 2/10 N30. Di sini maksudnya yaitu transaksi kredit ya dengan memberikan diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan paling lama 10 hari dari pembelian, begitu. Maka di sini adalah pembelian kredit, ya. Metode fisikal kita catat secara metode fisikal dan metode babak jual. Masih ingat? Ya, mungkin kalau belum hafal bisa lihat di materinya, bagaimana pencatatannya, tapi di sini plus perpajakan yang terkait ya, misalnya BPN, BPH dan lainnya. Yang pertama untuk metode fisikal yaitu akunnya pembelian senilai 70 juta ya di mode fisikal itu atau periodik 70 juta pembelian. Kemudian adalah pajak masukan yaitu 7 juta. Pajak masukan sebesar 7 juta. Ya, kreditnya adalah dia hutang usaha atau hutang dagang atau hutang totalnya 77 juta. Kemudian di babak jual sini pajak masukan, hutang dagangnya sama, yaitu nilainya sama, hanya saja untuk debitnya bukan pembelian tapi adalah persediaan. Dilihat bedanya ya. Kemudian 3 Agustus 2021 dibayar biaya angkut pembelian sebesar 600.000 per kas, maksudnya tunai melalui ekspedisi, ya jasa ekspedisi, ya. Maka BPN yang terkait yaitu BPN-nya adalah 10% dikali ya DPP-nya itu adalah 10% kali jumlah tagihan kan, kalau jasa pengiriman barang kan, yaitu DPP-nya 10% kali nilai tagihannya, BPN-nya dikali 10%-nya lagi, yaitu nilainya 6.000. Nah, kemudian ini jasa yaitu wajib memungut PPh pasal 23 yaitu 2% kali 600.000. Maka junanya dibagi mana? Yaitu kalau di periodik atas transaksi angkut pembelian menjunal biaya angkut pembelian sebesar 600.000. Ya. Kemudian ya mendapat pajak masukan, mencatat pajak masukan yaitu 6.000. Ya. Kemudian mencatat hutang PPh pasal 23 yaitu 12.000. Yaitu hutang, dia memotong PPh pasal 23 2%. Nah, nanti jatuh sebagai hutang, nanti berikutnya harus disetorkan ke kas negara. Nah, ini si kredit. Maka kasnya dibayarkannya selisihnya, yaitu debit dikurangi kredit menjadi 594.000. Bagaimana dengan babak jual? Ya, adanya biaya angkut pembelian itu di babak jual, akunnya bukan biaya angkut pembelian tapi persediaan 600.000. Kemudian sama semua. Yaitu pajak masukan di sisi debit 6.000, kemudian kas di sisi kredit 594.000, utang pajak PPh pasal 23 12.000. Ya. Kemudian 5 Agustus dikembalikan atau diretur kepada ABC seharga 5 juta karena barang rusak, nota retur langsung dibuat.
Nah, ini berarti retro pembelian ya, hubungannya dengan, DPP. Nah, maka bagaimana jurnalnya retro pembelian? Yaitu mencatat adanya retro pembelian di sisi kredit ya, senilai 5 juta ya. Kemudian nota itu langsung dibuat. Berarti PM di sisi PM itu kan kan waktu beli dapat pajak masukan di sisi debat, ini diretur, maka PM-nya di sisi kredit senilai 500.000 ya. Kemudian lawannya apa? Ini masih utang kan? Yaitu hutang dagang di sisi debat senilai totalnya, berkurang senilai totalnya. Kemudian kalau, pepek jual bagaimana? Ya, sama debetnya hutang dagang 5.500.000, kemudian apa, BPN masukkan di sisi kredit 500. Nah, selanjutnya bukan waktu pembelian tapi persediaan. Cukup jelas ya? Nah, maka setelah kita hitung saldo pertanggal tersebut, hutang dagangnya awalnya 77 juta, ada retur 5 juta, maka dikurangi 5 juta, kemudian BPN masukan pajak masukannya juga berkurang senilai 10%-nya yaitu 500.000, maka saldo hutangnya per tanggal 5 Agustus 71.000, 71.500.000, yaitu terdiri DPP 65 juta, BPN 6,5 juta. Ya. Baik, kemudian 10 Agustus dibayar per bank kepada PT ABC atas pembelian tanggal 2 Agustus. Kita lihat pembeliannya 2 Agustus, ada klausul 2/10. Jika dia dibayar dalam 10 hari, maka mendapatkan diskon. Ya, ini lebih 10 hari atau tidak? Dia lebih, ya. Yaitu tanggal 2 dibayarnya tanggal 10. Oh, maaf, dia tidak lebih 10 hari, maka dia berhak diskon atau potongan harga. Bagaimana jurnalnya? Dia bayar pasti nanti ada akun bank dulu ya. Baik, kita tulis akun bank. Ya, nanti banknya setelah ini. Dibayar dilunasi hutangnya, yaitu hutangnya tinggal ini 71.500 kan? Hitungannya di atasnya. 71.500. Kemudian dia dapat potongan pembelian ya, dapat diskon ya. Diskon itu di akun kredit yaitu berapa? 2% dikali 65 juta. DPP-nya menjadi 65 juta. Ya. Kemudian apalagi PM-nya ya. PM-nya juga pasti berkurang juga ya. PM-nya berkurang senilai 10%-nya, 130.000. Potongannya 1.300.000, PM-nya berkurang 130.000. Nah, banknya selisihnya yaitu 71.500 dikurangi 1,3 dikurangi 130.000, hasilnya adalah 70.070.000. Ya. Kemudian untuk pepek jual ya. Untuk pepek jual sama ya, hanya bedanya untuk potongan pembelian, dia adalah akunnya persediaan. Jadi kata pembelian, akun pembelian itu di Pepekjual tidak ada, tapi, akunnya adalah persediaan, kalau kita simpulkan begitu ya. Baik, itu pembelian selesai tanggal 10. Tanggal selanjutnya adalah penjualan ya. Eh, Tanggal 12 Agustus, dijual barang dagangan ke toko DEF seharga 10.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N30, HPP-nya 7 juta. Jadi ini selaku penjual ya, penjualan kredit. Maka akunnya apa? Pastinya ada piutang usaha. Kemudian akunnya apa? Pastinya penjualan dan pajak keluaran ya, pajak keluaran. Berapa nilainya? Nilainya adalah penjualannya 7 juta, PK-nya 10%-nya. Ya, piutangnya totalnya 11 juta. Kemudian
di pupuk jual gimana? Sama, piutang usaha 11 juta, kreditnya penjualan 10 juta, kemudian, PK 1 juta. Hanya saja ada tambahan jurnal yaitu HPP pada persediaan 7 juta. Begitu. Kemudian 18 Agustus, diterima kembali barang yaitu penjualan dari toko DEF karena barangnya rusak seharga 1 juta, HPP-nya 600. Notaris itu langsung diterima, berarti ini hubungannya dengan DPP, hubungannya dengan PK, ini penjualan ya. Maka jurnalnya bagaimana? Yaitu retur penjualan ya, senilai 1 juta. Kemudian, PK ya, PK senilai 100.000 yaitu 10%-nya. Kemudian, piutang usaha kan tadi masih penjualan kredit kan, penjualan utang usaha 1.100.000. Kemudian pupuk jual gimana? Sama kan, waktu penjualan 1 juta, PK-nya 100.000, piutang usahanya 1.100.000. Hanya saja ada tambahan jurnal yaitu persediaan pada HPP 600.000. HPP-nya di sini 600.000. Maka kita hitung berapa piutangnya per tanggal tersebut, yaitu tanggal 18 Agustus, piutang awalnya 11 juta, kemudian itu penjualan 1 juta, kemudian PK-nya juga berkurang 10%-nya yaitu 100.000, maka piutangnya itu menjadi 9.900.000 ya, yang mana HPP-nya 9 juta, kemudian BPN-nya 900.000. Menghitungnya seperti itu ya. Kemudian 20 Agustus diterima berkas dari toko DEF atas penjualan tanggal 12 Agustus 2021. Berarti dibayar pelunasan. Nah, kita hitung itu waktu belinya yaitu tanggal 12 Agustus dibayar 20 Agustus, maka waktunya tidak melebihi 10 hari, maka wajib memberikan potongan harga. Ya, bagaimana jurnalnya? Piutangnya kan dilunasi ya. Maka kreditnya adalah piutang. Piutangnya 9.900.000. Kemudian atas hak tersebut ada potongan penjualan yaitu 2% kali 9 juta DPP-nya ya 180.000 ya. Kemudian atas potongan itu PK-nya juga berkurang kan, PK itu saldo kredit, maka PK-nya di saldo debit sebesar 10%-nya yaitu 18.000 ya. Maka kas yang diterima selisihnya 9.900 dikurangi 180.000 dikurangi 18.000 ketemunya 9.702.000. Ya, bagaimana dengan pupuk jualnya? Sama. Nah, jadi di mana untuk penjualan, pupuk jual dan periodik jurnalnya sama seperti tersebut. Baik, itu adalah pembahasan latihan 2. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya, kebersamaannya. Saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.